Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Knowing Management Solution pada mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita kenalan sama our team. Yang pertama ada Amalia Rashidah, yang kedua ada Jessica Naomi, dan yang ketiga ada Aurelia Salmara Panjari. Minggu lalu kita sudah mengetahui mengenai faktor-faktor yang memengaruhi knowledge management. Sekarang kita akan membahas mengenai knowledge management solution. Solusi knowledge management mencakup pada dua komponen, yaitu proses manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pengetahuan. Solusi KM mengacu pada aspek spesifik seperti capturing, discovering, sharing, and application. Perlu ditekankan bahwa selain dua aspek tersebut, solusi knowledge management juga bergantung pada knowledge infrastructure dan knowledge mechanisms and technologies. Dua fondasi tersebut mendukung solusi KM baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan dengan gambar berikut ini. Nah, dalam segitiga tersebut ada dua aspek besar, yaitu KM Solutions and KM Foundations. Nah, mekanisme dan teknologi KM digunakan dalam sistem KM. Dengan masing-masing sistem KM tersebut memanfaatkan kombinasi beberapa mekanisme dan beberapa teknologi. Selain itu, mekanisme dan teknologi yang sama dapat mendukung beberapa sistem. Sistem KM itu sendiri memungkinkan terjadinya proses KM dengan fokus sistem pada proses KM tertentu. Oleh karena itu, proses KM dan sistem KM itu solusi khusus untuk kebutuhan KM. Sedangkan infrastruktur, mekanisme, dan teknologinya jangkauannya itu lebih luas. Dan itu semua digunakan untuk mendukung semua solusi KM. Sekarang kita beralih pada proses manajemen pengetahuan. Knowledge management dapat didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas yang prosesnya adalah menemukan, menangkap, berbagi, dan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan dampak pengetahuan pada pencapaian tujuan organisasi dengan biaya yang efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen pengetahuan itu bergantung pada 4 jenis proses utama, yaitu discovery, capture, sharing, and application. Keempat proses ini didukung dengan 7 subproses KM, dengan 1 subproses sosialisasi mendukung 2 proses KM. Dari 7 subproses KM, 4 didasarkan pada teori Nonaka yang muncul pada tahun 1994. Nonaka mengidentifikasi 4 cara mengelola pengetahuan, terdiri dari sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. 3 subproses KM lainnya, pertukaran, arahan, dan rutinitas, didasarkan pada teorinya Grant dan Habit and Goshal. Baik, yang pertama adalah subproses penemuan pengetahuan. Penemuan pengetahuan bisa diartikan sebagai pemahaman baru yang didapat dari data, informasi, atau sintesis pengetahuan sebelumnya, baik itu dalam bentuk tasit ataupun eksplisit. Jika penemuan pengetahuan tersebut bersifat eksplisit, maka bergantung pada kombinasi pengetahuan dari dua bidang yang berbeda. Namun, jika penemuan pengetahuan tersebut bersifat tasit, maka bergantung pada sosialisasi. Berikutnya adalah subproses yang kedua, yaitu kombinasi. Pengetahuan eksplisit baru diciptakan melalui proses kombinasi, di mana beberapa badan pengetahuan eksplisit, data atau informasi digabungkan untuk menghasilkan kumpulan pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks. Sebagai contoh, ketika membuat proposal baru untuk klien, data, informasi, dan pengetahuan eksplisit dari proposal sebelumnya digunakan untuk membuat proposal baru. Selanjutnya adalah subproses yang ketiga, yaitu sosialisasi. Pengetahuan tasit baru dapat diciptakan melalui integrasi beberapa sumber pengetahuan tasit yang berbeda melalui sosialisasi antar individu. Sosialisasi merupakan suatu bentuk sintesis pengetahuan tasit yang biasanya terjadi melalui kegiatan bersama daripada instruksi tertulis ataupun lisan. Sebagai contoh, pekerja magang dapat membantu pendatang baru untuk melihat bagaimana orang lain berpikir dengan cara mentransfer ide dan gambar. Berikutnya adalah penangkapan pengetahuan atau knowledge capture. Pengetahuan dapat berada dalam diri orang-orang, baik individu maupun kelompok. Artefak seperti praktik, teknologi, atau repositori, dan entitas organisasi, baik itu unit organisasi, organisasi antar jaringan, dan lain sebagainya. Proses penangkapan pengetahuan paling diuntungkan secara langsung dari dua subproses KM, yaitu eksternalisasi dan internalisasi. Berdasarkan
Karya Nonaka, eksternalisasi dan internalisasi masing-masing membantu penangkap pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Eksternalisasi melibatkan konversi pengetahuan tacit menjadi bentuk eksplisit seperti kata-kata, konsep, visual, atau bahasa kiasan, misalnya metafora, analogi, dan narasi. Ini membantu menerjemahkan pengetahuan tacit individu ke dalam bentuk eksplisit yang dapat lebih mudah dipahami oleh anggota kelompok mereka yang lain. Sementara itu, internalisasi adalah konversi pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Ini mewakili gagasan tradisional tentang pembelajaran. Pengetahuan eksplisit dapat diwujudkan dalam tindakan dan praktik sehingga individu memperoleh pengetahuan dapat memahami kembali apa yang telah dialami orang lain. Selanjutnya adalah berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan eksplisit atau tacit dikomunikasikan kepada individu lain. Dalam berbagi pengetahuan ada yang namanya pertukaran. Pertukaran ini berbeda dengan sosialisasi. Pertukaran digunakan untuk berkomunikasi atau mentransfer pengetahuan eksplisit di antara individu, kelompok, dan organisasi, dan dapat terjadi secara tidak langsung. Misalnya, pertukaran manual desain produk yang ditransfer oleh satu karyawan ke karyawan lain, yang kemudian dapat menggunakan pengetahuan eksplisit yang terkandung dalam buku manual tersebut. Pertukar dokumen juga dapat digunakan untuk mentransfer informasi. Yang terakhir adalah aplikasi pengetahuan. Implementasi pengetahuan secara efektif dapat memberikan kontribusi terbesar pada kinerja organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Tapi, proses penerapan pengetahuan ini tergantung pada ketersediaan pengetahuan dan proses penemuan, penangkapan, dan berbagi pengetahuan. Ada dua proses yang dapat digunakan dalam implementasi pengetahuan, yaitu rutinitas dan arahan. Rutinitas mengandalkan pengulangan konstan dan terintegrasi dalam prosedur, aturan, dan norma yang memandu perilaku di masa depan. Sedangkan arahan melibatkan individu yang memiliki pengetahuan untuk memberikan instruksi atau keputusan kepada individu lain tanpa mentransfer pengetahuan yang mendasarinya. Selanjutnya mengenai knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan, yaitu integrasi teknologi dan mekanisme yang dikembangkan untuk mendukung 4 proses knowledge management yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sistem knowledge management ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, knowledge application system atau sistem aplikasi pengetahuan. Yang kedua, knowledge capture system atau sistem penangkapan pengetahuan. Yang ketiga, knowledge sharing system atau sistem berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir, knowledge discovery system. Jenis sistem knowledge management yang akan saya bahas pertama adalah sistem penemuan pengetahuan. Nah, sistem penemuan pengetahuan ini dapat mendukung proses pengembangan pengetahuan tacit atau eksplisit dari data dan informasi. Sistem ini mendukung 2 subproses knowledge management yang terkait dengan penemuan pengetahuan, yaitu kombinasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan eksplisit baru dan sosialisasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan tacit baru. Dengan demikian, mekanisme dan teknologi dapat mendukung sistem penemuan pengetahuan dengan memfasilitasi kombinasi atau sosialisasi. Lalu, jenis sistem knowledge management yang kedua adalah sistem penangkapan pengetahuan. Sistem penangkapan pengetahuan ini dapat mendukung proses pengambilan pengetahuan eksplisit dan tacit yang berada di dalam orang, artefak, atau entitas organisasi. Sistem ini dapat membantu menangkap pengetahuan yang berada di dalam atau di luar batas organisasi, termasuk di dalam konsultan, pesaing, pelanggan, pemasok, dan pemberi kerja sebelumnya dari karyawan baru organisasi. Jenis sistem knowledge management yang akan saya bahas berikutnya adalah sistem berbagi pengetahuan. Sistem berbagi pengetahuan ini dapat mendukung proses melalui mana pengetahuan eksplisit dan tacit yang dikomunikasikan kepada individu lain. Mereka melakukannya dengan mendukung pertukaran, yaitu berbagi pengetahuan eksplisit, dan sosialisasi, yaitu mempromosikan berbagi pengetahuan tacit. Lalu, jenis sistem knowledge management berikutnya adalah sistem aplikasi pengetahuan. Sistem aplikasi pengetahuan mendukung proses di mana beberapa individu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu lain tanpa benar-benar memperoleh atau mempelajari pengetahuan tersebut. Mekanisme dan teknologi mendukung sistem aplikasi pengetahuan dengan memfasilitasi rutinitas dan arahan.
Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi mengenai pengelolaan proses knowledge management dan sistem. Pertama, organisasi harus menggunakan kombinasi dari 4 jenis proses knowledge management dan sistem. Kedua, setiap proses knowledge management mendapatkan keuntungan dari subproses yang berbeda. Subproses saling melengkapi dan harus digunakan tergantung pada keadaan. Lalu yang terakhir, masing-masing dari 7 subproses knowledge management dari proses knowledge management bergantung pada knowledge management, mekanisme, dan teknologi. Mekanisme yang sama dapat digunakan untuk mendukung beberapa subproses yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke case study Knowledge Management Solution untuk divisi operasional studi kasus pada PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. PT ini menyediakan berbagai layanan TI kepada pelanggannya seperti sistem integrasi, IT management, managed system, dan business consulting. Agar knowledge management system yang akan dikembangkan dapat berjalan dengan baik, maka mekanisme knowledge management yang dapat diterapkan pada divisi operasional antara lain, yang pertama meeting mingguan, pengelolaan dokumen proyek, pengetahuan seminar dan pelatihan, pembelajaran apabila terjadi rotasi karyawan, pencatatan isu proyek, komitmen pihak manajemen terhadap pendukungan manajemen pengetahuan, pemberian reward dari pihak manajemen. Proses knowledge management dikembangkan berdasarkan prioritasnya yang memperhitungkan aspek kebutuhan knowledge management dan aspek proses knowledge management yang digunakan saat ini. Setelah diidentifikasi, proyek knowledge management tersebut kemudian dilakukan perencanaan knowledge management system yang dapat mendukungnya. Fitur-fitur dari knowledge management system yang dapat diterapkan pada divisi operasional antara lain manajemen dokumen, manajemen artikel, forum diskusi, chatting, manajemen isu, dan customer help desk. Berdasarkan pembahasan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa solusi knowledge management mencakup pada 2 komponen, yaitu proses manajemen pengetahuan dan sistem manajemen pengetahuan. Solusi knowledge management mengacu pada aspek spesifik seperti penemuan, menangkap, berbagi, dan implementasi pengetahuan. Perlu ditekankan bahwa selain 2 aspek tersebut, solusi knowledge management juga bergantung pada knowledge infrastruktur dan knowledge mechanism dan technologies. 2 fondasi tersebut mendukung solusi knowledge management baik jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai knowledge management solution. Terima kasih atas perhatiannya.